Tuhan, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat, percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Ya Sobat Waras, beberapa waktu lalu kalau saudara masih ingat viral, Ketua RT Koplak, otak tumpul, otak radikal, intoleran, dan menurut saya ini pengikut khilafah, ya, ini pengikut iblis, ya, yang dengan beraninya membubarkan orang yang sedang beribadah, yaitu jemaat ya gereja GKKD. Sebenarnya di NKRI ini tidak ada aturan pelarangan ibadah. Mau ibadah di rumah, mau ibadah di ruko, mau ibadah itu nggak ada pelarangan. Jadi kalau ada orang yang melarang anak bangsa untuk beribadah, maka dia adalah manusia iblis, manusia yang tidak pantas tinggal di NKRI. Karena apa? Dia sudah melanggar konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45. Yang mengatakan bahwa setiap warga negara itu memiliki hak untuk memeluk keyakinannya ya masing-masing. Karena mereka selalu menggunakan SKB 3 Menteri untuk membubarkan orang yang beribadah. Padahal SKB 3 Menteri ini perlu saudara tahu dan saudara sebarkan. SKB 3 Menteri tidak melarang orang untuk beribadah. SKB 3 Menteri tidak melarang orang untuk beribadah, baik di rumah, baik di ruko, baik di hotel. SKB 3 Menteri hanya mengatur tentang pembangunan rumah ibadah. Jadi kalau orang mau bangun rumah ibadah, ada aturannya yang ya kita lihat aturannya itu terlalu mengada-ngada. Tetapi SKB 3 Menteri tidak melarang ya siapapun anak bangsa mau beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jadi kalau ada orang yang datang dengan alasan mana izinnya untuk beribadah, maka dia bertindak di luar kewenangan undang-undang dan itu tindakan ilegal, tindakan melawan hukum dan harus diadili. Harus diadili. Dan kabar terbaru sobat, ya, Ketua RT yang koar-koar sok jago ngelarang orang, bubarin orang yang sedang beribadah, akhirnya sudah ditahan. Ini berita terbaru. Sudah ditahan oleh kepolisian Lampung. Ya, bagaimana berita lengkapnya ini? Mari kita simak sobat waras. Ya, puji Tuhan. Sebelumnya saya kembali ingatkan sobat waras dan mengucapkan terima kasih kepada Sobat Waras yang telah mendukung pembangunan rumah ibadah kami sehingga saat ini pembangunan rumah ibadah kami sudah sedang dilanjutkan. Ya, sudah dilanjutkan. Ya, walaupun di beberapa daerah begitu sulit ya gereja untuk berdiri, tapi ya puji Tuhan kami di sini bisa mendirikan rumah ibadah dan ya karena memang di sini kadrun nggak berani, ya mereka nggak berani di sini. Dan puji Tuhan itu semua juga karena kemurahan Tuhan. Dengan dukungan Sobat Waras akhirnya pembangunan rumah ibadah kami sudah dilanjutkan ya, dan Sobat Waras dukung terus kami untuk menyelesaikannya. Saudara bisa support lewat BRI 52 000 1045 736 532. Kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati setiap taburan yang Sobat Waras berikan tentunya. Ya, kita akan lanjut ya kepada pembahasan kita. Proses pembangunan gereja sudah akan dilanjutkan. Oh, sorry ya. Ini dia. Ya, sabar ya. Saya ini dulu ya, perbesar dulu ya. Ya, ini dia sobat, saya perbesar dulu tampilannya.
Ya, ini kupastuntas.co ya. Ketua RT bubarkan ibadah jemaat GKKD di Raja Basa, ditetapkan tersangka dan ditahan. Jadi dia sudah ditetapkan tersangka dan sudah ditahan, sobat. Ya, sudah ditahan oleh kepolisian. Iya, ini beritanya Andrius Martogi Pinem. Ya, kupastuntas.co, Bandar Lampung. Ketua RT bernama Wawan Kurniawan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolda Lampung atas kasus peristiwa pelarangan dan pembubaran ibadah jemaat Gereja Kristen Kemadaut GKKD di Raja Basa Lampung. Hal tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Sahwani Pandra Arsad. Setelah penyelidikan dan penyidikan, yang bersangkutan telah memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai tersangka. Ya, jadi sudah memenuhi unsur jadi tersangka. Itu ujarnya Kamis 16 bulan 3 2023. Selain itu, ya, Pandra menambahkan oknum ketua RT Wawan tersebut juga telah ditahan di Mapolda Lampung. Informasi ya dari Direstrikum Polda Lampung, saat ini yang bersangkutan ditahan untuk penyidikan lebih lanjut. Ya, Pandra menjelaskan dalam penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut, Polda Lampung telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sebanyak 15 orang. Perbuatan tersangka yang masuk ke dalam gereja begitu saja ya juga tidak bisa dibenarkan. Kita juga telah melakukan ya pemeriksaan terhadap saksi ahli dan saksi ahli agama maupun saksi ahli hukum pidana imbuhnya. Kini Ketua RT Wawan Kurniawan dipersangkakan pasal 156A huruf ya A KUHP dan KUHP ya, dan atau 175 KUHP dan atau 167 KUHP telah selesai dilaksanakan. Rencana tindak lanjut ya melengkapi berkas perkara dan kirim tahap 1 ke JPU Kejati Lampung dan limpah berkas dan tersangka untuk tahap 2 JPU ucapnya. Dalam perkara tersebut juga telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa rekaman CCTV, video, surat kesepakatan, surat izin dan surat tanda lapor. Ya, sebelumnya viral sebuah video dari sosial media ya, pelarangan dan pembubaran ibadah jemaat Gereja Kristen Kemah Daud GKKD di Jalan Soekarno Hatta, Gang Anggrek RT 12, Kelurahan Raja Basa Jaya, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung pada Minggu 19 bulan 2 2023 ya, sekitar pukul 9.30 WIB. Dalam video itu ada sekitar 5 warga ke lokasi gereja GKKD dan terlihat seorang pria dikatakan sebagai ketua RT setempat memasuki pekarangan gereja dengan melompat pagar. Dalam kasus tersebut ya sempat juga terjadi perdamaian antara ketua RT Wawan dan jemaat GKKD, di mana Wawan meminta maaf kepada jemaat GKKD di aula Kelurahan Raja Basa dan pada Kamis 23 bulan 2 2023. Kemudian jemaat GKKD menerima permintaan maaf dari Wawan dan memeluknya sebagai tanda permasalahan tersebut sudah selesai. Ya, rupanya masalah damai itu ya harus, masalah mengampuni itu harus. Tetapi ini negara hukum yang menurut saya perbuatan para penjahat ini harus diadili. Karena ini negara hukum. Karena kalau tidak diadili, maka mereka akan terus melakukan hal yang sama berulang-ulang dan ya baru kali ini rupanya masalah ini terus berlanjut dan ya puji Tuhan menurut saya manusia ini sudah jadi tersangka dan sudah ditahan. Ya, kita dukung terus ya, karena hal-hal seperti ini yang masyarakat mau. Ya, setiap pelanggar hukum ya, apalagi hukum yang intoleran, merusak keragaman,
merusak NKRI seperti ini harus ditangkap, harus diadili supaya tobat, ya. Karena kalau mereka tidak diadili, ya mereka akan terus berbuat seenak-enaknya. Ya, saya bravo dulu deh, ya, bravo dulu kepada kepolisian, ya. Kita aplaus dulu, ya, Bandar Lampung. Ya, aplaus kepada kepolisian Bandar Lampung. Ya, semoga manusia ini yang sok jago, yang sok hebat, preman, ya kan, berkedok ketua RT, ya, ini diadili sebaik-baiknya dan bantu viralkan. Dan ingat, undang-undang tidak pernah melarang orang untuk beribadah. Ibadah dimanapun, di hotel kah, dimanapun, itu nggak ada pelarangan. Ya, yang diatur oleh undang-undang SKB 3 Menteri adalah pendirian rumah ibadah, bukan pelarangan ibadah. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba melarang orang untuk beribadah dengan alasan izinnya mana, tanya dia, undang-undang mana yang mengatakan bahwa untuk ibadah saja orang perlu izin? Begitu, ya. Oke, Sobat Waras, dukung terus Pak 88 Channel, dukung terus pembangunan rumah ibadah kami yang kami kerjakan, ya, di pedesaan, dan inilah perkembangannya saat ini. Puji Tuhan, proses pembangunan gereja sudah akan dilanjutkan. Ya, ini ya proses pembuatan mal untuk church, ya. Dan puji Tuhan, kemarin uang saya cek ada 64 juta dan saya sudah tarik 25 juta, ya, untuk kita beli besi, ya, semen, dan juga untuk biaya lainnya. Ya, Sobat Waras, dukung terus, ya. Jadi sekarang anggaran sekitar, ya, masih ada, ya, 40 juta, ya. Ya, kemarin yang masuk sekitar 66 juta kalau saya nggak salah. Jadi saat ini masih ada 40-an juta masih ada 40 juta, ya. Support terus pembangunan rumah ibadah kami, saudara Sobat Waras bisa salurkan lewat BRI 52 00 1045 736, ya, 532. Kiranya Tuhan Yesus memberkati apa yang Sobat Waras tabur, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Salam sejahtera, salam waras, dan bye-bye.